Selamat siang semuanya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran menulis di kelas tinggi. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hotmaria Ninggolan, MPM 19010270. Baiklah, kita masuk ke poin A, yaitu pengertian pembelajaran menulis di kelas tinggi. Ada beberapa pengertian menulis menurut para ahli. Yang pertama, Lando 1964, menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang paham oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca langsung lambang-lambang grafik tersebut dan mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Yang kedua adalah menurut Luciana 1998 halaman 191. Menulis adalah kemampuan menggunakan pola-pola bahasa secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pesan. Yang ketiga, menurut Takala 1982, menulis adalah suatu proses menyusun, mencatat, dan mengkomunikasi makna dalam tataran ganda bersifat interaktif dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan suatu sistem tanda konvensional yang dapat dilihat. Jadi, dapat kita simpulkan arti menulis itu adalah komunikasi tidak langsung yang berupa pemindahan pikiran dan perasaan dengan memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata dengan menggunakan simbol-simbol sehingga dapat dibaca seperti yang diwakili oleh simbol tersebut. Baiklah, kita masuk ke poin B, tujuan pembelajaran menulis di kelas tinggi. Ada beberapa tujuannya. Yang pertama yaitu tujuan altruistik. Ini bertujuan untuk menyenangkan pembaca, menghindarkan kedudukan pembaca, kemudian ingin menolong pembaca memahami, menghargai perasaan dan penalaran, kemudian ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah, lebih menyenangkan dengan karyanya itu. Yang kedua adalah tujuan penugasan, ya kan? Penulisan ini sebenarnya tidak memiliki tujuan karena orang yang menulis dengan melakukannya karena tugasnya yang diberikan kepadanya. Kemudian tujuan persuasif, ya kan? Tujuan persuasif ini meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan. Yang keempat adalah tujuan informasional, ya kan? Tujuan ini memberi informasi atau keterangan kepada para pembaca. Yang kelima adalah tujuan pernyataan diri. Ini tujuannya memperkenalkan atau menyatakan dirinya kepada pembaca. Kemudian yang keenam, tujuan kreatif penulis. Ini melibatkan dirinya dengan keinginan mencapai normal artistik, nilai-nilai kesenian. Dan yang terakhir adalah tujuan pemecahan masalah, ya kan? Ini tujuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Oke. Kemudian fungsi menulis ada beberapa, itu 5 poin. Yang pertama adalah sarana untuk mengungkapkan diri, itu yaitu untuk mengungkapkan perasaan hati seperti kegelisahan dan keinginan amarah. Kemudian yang kedua, menulis sebagai sarana pemahaman, yang artinya dengan menulis seseorang tidak mengikatkan suatu ilmu pengetahuan atau memancapkan pemahaman dengan mendalamkan otaknya. Kemudian yang ketiga, menulis dapat membantu mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggaan dan perasaan harga diri. Itu artinya dengan menulis bisa melejitkan perasaan harga diri yang semula rendah dengan menulis dan meningkatkan kesadaran dan penyerapan terhadap lingkungan.
Dan artinya itu orang yang menulis selalu dituntut untuk terus-menerus belajar sehingga pengetahuannya menjadi lebih luas. Yang keempat adalah menulis dapat meningkatkan keterlibatan secara bersemangat, bukan penerimaan yang pasrah, ya kan? Artinya, dengan menulis seseorang akan menjadi lebih peka terhadap apa yang tidak benar di sekitarnya sehingga ia menjadi seorang yang kreatif. Kemudian, yang kelima, menulis mampu mengembangkan suatu pemahaman dan kemampuan menggunakan bahasa, yang artinya dengan menulis seseorang akan selalu berusaha memiliki bentuk bahasa yang tepat dengan menggunakan dengan tepatnya, ya kan, pastinya. Kemudian kita masuk ke poin C, yaitu jenis-jenis pembelajaran menulis di kelas tinggi. Ada beberapa ya. Yang pertama, deskripsi, ya kan? Deskripsi ini tulisannya yang isinya menjelaskan sesuatu yang menjadi objek atau tulisan yang dijelaskan secara rinci sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh panca indera, dan pengarang ini bermaksud meyakinkan pembaca tentang kebenaran dan keberadaan sesuatu yang telah dijelaskan oleh penulis. Yang kedua adalah narasi. Tulisan ini isinya menceritakan suatu kejadian. Kejadian tersebut diceritakan dengan runtun dan jelas. Dalam tulisan ini biasanya terdapat tokoh, tempat, dan waktu kejadian, dan ini memaparkan suatu cerita atau kejadian dengan sejelas-jelasnya. Kemudian yang ketiga, persuasi. Ya. Persuasi ini tulisannya ditunjukkan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai sesuatu, ya kan, hal yang disampaikan penulisnya, dan ini bertujuan mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Kemudian yang keempat, argumentasi, ya kan, argumentasi. Ini seperti wacana, ya kan, meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulis, dan argumen ini sebagai tulisan eksposisi yang khusus, dan penulisan ini berusaha untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Jadi agar pembaca percaya dan menerima apa yang dipaparkan oleh penulis, karena tujuannya adalah meyakinkan pendapat atau pemikiran pembaca, maka penulis dapat menyajikan secara logis, kritis, dan sistematis atau bukti-bukti yang dapat memperkuat kebenaran pendapat yang disampaikan. Jadi keberadaan bukti-bukti tersebut menghapus keraguan pembaca terhadap penulis. Penulis dapat mengajukan argumentasinya berdasarkan contoh-contoh, analogi, akibat sebab, sebab akibat, dan pola-pola deduktif. Kemudian yaitu eksposisi, ya kan? Eksposisi ini yang isinya menyampaikan atau memaparkan sebuah informasi, dan tulisan ini disampaikan juga secara jelas dan tepat, dapat disertakan data-data yang konkret, dan tujuan ini adalah agar pembaca mendapatkan informasi yang sesungguhnya. Baiklah, kita masuk ke poin D, yaitu metode pembelajaran menulis di kelas tinggi, ya kan? Yang pertama adalah metode langsung. Oke. Metode pengajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajarnya siswa tentang
pengetahuan prosedural, dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Dan metode ini terdapat ada 5 phase, ya kan? 5 phase. Yang pentingnya yang pertama phase persiapan dan motivasi, baru phase demokratis, kemudian phase pembimbingan, dan yang ke phase pengecekan, dan yang terakhir phase pelatihan. Jadi kita bisa lihat contohnya tertera di sini, yaitu guru menunjukkan gambar banjir yang melandang di sebuah desa, atau melihat langsung peristiwa banjir di sebuah desa. Dari gambar tersebut, siswa dapat membuat tulisan secara rutun dan logis dan berdasarkan gambar. Yang kedua adalah metode komunikasi, ya kan? Ini mencangkup keterampilan berbahasa dan bertujuan diorganisasi ke dalam pembelajaran, dispesifikasi ke dalam tujuan konkret yang produk akhir. Contohnya dapat dilakukan dengan teknik menulis dialog, dan siswa menulis dialog tentang yang mereka lakukan dalam sebuah aktivitas, dan kegiatan ini dapat dilaksanakan perseorangan atau per kelompok. Yang ketiga adalah metode integratif. Ini menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses, dan metode ini bisa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu interbidang studi dan antar bidang studi. Jadi interbidang studi itu artinya beberapa aspek dalam satu bidang studi diintegrasikan. Bisa kita lihat contohnya, menulis diintegrasikan dengan berbicara dan membaca. Sedangkan arti antar bidang studi itu pengintegrasian bahan dari beberapa bidang, dan contohnya bisa kita lihat di sini antara bahasa Indonesia dengan matematika atau dengan bidang studi lainnya. Kemudian yang keempat adalah metode tematik. Nah, metode ini kumpulan materi pembelajaran yang diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Tema ini telah ditentukan harus diolah sesuai dengan perkembangan dan lingkungan siswa. Jadi siswa berangkat dari konsep ke analisis atau dari analisis ke konsep kebahasaan dengan penggunaan dan pemahamannya. Kemudian yang kelima adalah metode konstruktifik, ya kan? Ini guru menyampaikan sesuatu kepada siswa. Mereka melakukan proses mental atau kerja otak atas informasi itu agar informasi tersebut masuk ke dalam pemahaman mereka, ya kan? Metode ini dimulai dari masalah yang sering muncul dari siswa sendiri, dan selanjutnya membantu siswa menyelesaikan dan menemukan langkah-langkah pemecahan masalah tersebut. Kemudian yang keenam adalah metode kontekstual. Dengan menggunakan metode ini akan memperguna dalam pembelajaran menulis dengan konsepsi pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dengan kehidupan pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan dan penerapannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, metode ini dapat diterapkan dalam salah satu pembelajaran menulis deskripsi, dan siswa dapat belajar dan situasi dunia nyata dan tidak dapat di dalam dunia awang-awang. Kemudian yang adalah pendekatan pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama adalah pendekatan komunikatif, ya kan? Pendekatan komunikatif ini memfokuskan pada keterampilan siswa
agar lebih mengimplementasi fungsi bahasa atau untuk komunikasi dalam pembelajaran tersebut. Jadi pendekatan ini tampaknya pada pembelajaran, contohnya mendeskripsikan suatu benda, menulis surat, dan membuat iklan. Yang kedua adalah pendekatan integratif. Nah, pendekatan ini menekankan keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa itu seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Itu di dalam suatu pembelajaran. Jadi, pendekatan ini tampak pada butir pembelajaran. Bisa kita lihat contohnya, menceritakan pengalaman yang menarik, menulis suatu peristiwa yang sederhana, membaca bacaan, kemudian mengistiksar dan meringkas cerita yang didengar. Yang ke berapa sekarang? Yang ketiga yaitu pendekatan keterampilan proses, ya kan? Ini pendekatannya lebih memfokuskan keterampilan siswa dalam mengamati, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan mengkomunikasi. Dan pendekatan ini lebih tampaknya pada butir belajar. Misalnya, bisa kita lihat di PPT ini, melaporkan hasil kunjungan, menyusun laporan pengamatan, membuat iklan, dan menyusun kalimat acak menjadi paragraf yang padu. Yang keempat adalah pendekatan tematis, ya kan? Pendekatan ini menekankan tema pembelajarannya dan sebagai payung atau pemadu dalam pembelajaran. Jadi, pendekatan ini tampak pada butir pembelajaran. Misalnya bisa kita lihat di sini, menulis pengalaman dalam bentuk puisi dan menyusun naskah sambutan atau peran guru sebagai motivasi dan fasilitator di dalam membangkitkan potensi siswa dalam membangun atau mengkonstruksi gagasan atau ide masing-masing di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang F adalah strategi pembelajaran di kelas tinggi. Ini dengan model lintas keterampilan berbahasa di kelas tinggi. Yang pertama, bermain-main dengan bahasa dan tulisan. Yang kedua, kuis. Nah, di kuis ini minimal ada 3 kuis yang dapat digunakan dalam setahun, yaitu kuis tanda baca, kuis tata paraf, dan kuis tanda kutip. Kemudian yang ketiga, memberi atau mengganti akhir cerita. Ini mengganti akhir cerita, maksudnya latihan menulis yang sangat menyenangkan, efisien, dan efektif dengan kerja yang tidak terlalu banyak dapat dicapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dan siswa gemar menulis yang menarik dan dari kegiatan dengan akhir baru dan cerita ataupun dongeng itu menjadi lebih menarik. Yang keempat adalah meniru model atau copy the master, ya kan? Ini membutuhkan buku yang berisi banyak dan berbagai macam tulisan dan yang dapat dijadikan master atau model pegangan. Nah, di sebuah model yang dipilih guru dibaca dalam bersama-sama di kelas, kemudian baca pula analisis model itu, atau setiap model disertai sedikit analisis, kemudian guru mengajak siswa memikirkan objek yang kira-kira dapat dituliskan dengan pola, gaya, atau cara yang dipakai dalam model itu. Yang kelima adalah pembelajaran menulis di luar kelas. Ini menulis majalah, dinding, atau mading.
Selanjutnya, poin ke G adalah tahap-tahap pembelajaran dalam menulis di kelas tinggi. Yang pertama adalah tahap pratulis. Tahap pratulis ini tahap yang paling awal dalam kegiatan menulis. Nah, tahapan ini terletak pada sebelum melakukan penulisan. Di dalam tahap penulisan ini terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh penulis, mulai dari menentukan topik yang akan ditulis. Penulis ini mempertimbangkan pemilihan topik dari segi menarik atau tidaknya terhadap pembaca. Yang kedua adalah tahap pembuatan. Nah, draft yang dimaksud adalah tulisan yang disusun secara kasar, dan kegiatan ini mengutamakan isi tulisan daripada tata tulisannya, dan sehingga semua pikiran dan gagasan dan perasaan dapat dituangkan ke dalam tulisan. Yang ketiga adalah tahap revisi. Nah, merevisi berarti memperbaiki, ya kan? Dapat berupa menambah yang kurang atau mengurangi yang lebih, atau bisa jadi menambah informasi yang mendukung dan mempertajamkan perumusan penulisan dan mengubah ukuran penulisan pokok-pokok pikiran dan menghilangkan informasi yang kurang relevan dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Dan penulisan berusaha untuk menyempurnakan draft yang telah selesai agar tulisan tetap fokus pada tujuan. Kemudian yang keempat adalah tahap penyuntingan. Nah, di tahap ini penulis mengulangi kembali kegiatan membaca draft, ya kan? Nah, tulisan ini pada draft kasar masih memerlukan beberapa perubahan, ya kan? Dan kegiatan ini selama tahap penyuntingan, yang artinya meneliti kembali kesalahan dan kelemahan pada draft kasar dengan melihat kembali ke tepatnya dengan gagasan utama, tujuan penulisnya, dan calon pembaca ataupun kriteria penerbit. Yang terakhir adalah tahap publikasi, ya kan? Ini tahap paling akhir dalam proses menulis. Di tahap ini yang dilakukan adalah mempublikasikan tulisan melalui berbagai kemungkinan. Misalnya, mengirim kepada penerbit, baru redaksi majalah, dan masih banyak lainnya, dan dapat pula dengan berbagi tulisan dengan berbagai pembaca. Oke. Ternyata sudah habis. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk memaparkan materi hari ini, yaitu tentang pembelajaran menulis di kelas tinggi. Terima kasih. Salam.